Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Ibu-ibu bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Ibu dan Anak pada Kondisi Rentan. Kita lanjutkan pertemuan kita, di mana pada hari ini topiknya adalah mengenai continuity of care pada ibu berkebutuhan khusus. Nah, kalau kita bahas mengenai continuity of care ini tentu ini bukan bukan istilah asing lagi bagi kita semua gitu. Kita sebagai seorang bidan tentu ini merupakan salah satu dari bentuk pelayanan yang kita berikan kepada pasien atau kepada klien kita. Nah, pertama kita lihat ulang kembali ya definisi dari continuity of care atau biasa kita kenal dengan COC ya, Ibu. Nah, continuity of care itu adalah suatu rangkaian kegiatan asuhan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Jadi kuncinya adalah asuhan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Mulai dari kehamilan, kemudian persalinan, kemudian nifas, pelayanan bayi baru lahir, nanti sampai ke perencanaan dari penggunaan kontrasepsinya. Dan asuhan ini akan menghubungkan kebutuhan kesehatan si perempuan khususnya dan keadaan pribadi setiap individu. Jadi dalam COC ini tentu nanti akan muncul yang namanya dukungan emosional dalam bentuk dorongan, kemudian pujian ataupun kepastian dari seorang bidan ke pasiennya. Kemudian si bidannya akan mampu untuk mendengarkan keluhan si perempuan, kemudian juga akan melibatkan perempuan dalam asuhan yang diberikan. Sehingga continuity of care ini nanti akan bermuara ke women centered care atau asuhan yang berpusat pada wanita. Jadi continuity of care ini akan berorientasi untuk meningkatkan kesinambungan pelayanan dalam suatu periode. Jadi istilahnya kita sering menyebut bahwa memberikan pelayanan kebidanan sepanjang daur kehidupan seorang wanita, mulai dia dari bayi sampai dia balita, remaja, kemudian nanti hamil, bersalin, nifas gitu ya, dan nanti sampai ke masa menopause. Dan itu adalah memang wewenang kita sebagai bidan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas yang komprehensif terkait juga dengan continuity of care-nya. Nah, terkait dengan berkebutuhan khusus ya, tadi kita hari ini membahas mengenai continuity of care pada ibu berkebutuhan khusus. Di Indonesia sebenarnya itu dikenal dengan individu berkebutuhan khusus atau IBK. Kalau di anak itu anak berkebutuhan khusus atau ABK. Tapi kalau untuk yang usia di atas 18 tahun atau dewasa itu dikenal dengan individu berkebutuhan khusus atau IBK. Nah, IBK ini sebenarnya adaptasi dari terjemahan individual with special needs. Jadi kalau bahasa globalnya itu adalah individual with special needs atau individu berkebutuhan khusus. Tapi kita di Indonesia itu lebih familiar dengan istilah disabilitas atau ketidakmampuan atau penyandang disabilitas ya rata-rata. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah undang-undang tentang penyandang disabilitas. Definisi si disabilitas ini adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik ataupun keterbatasan intelektual, keterbatasan mental ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam dia berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan ataupun kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan sesama individu yang lainnya di dalam masyarakat terkait juga dengan kesamaan hak. Jadi yang namanya disabilitas tentu dia punya keterbatasan atau ketidakmampuan baik itu secara fisik, baik itu secara intelektualnya, mentalnya ataupun sensoriknya untuk bagaimana dia hidup di tengah masyarakat. Namun yang menjadi catatan adalah disabilitas dia juga punya kesamaan hak. Setiap hak yang dimiliki oleh orang yang kondisi fisiknya normal atau yang non disabilitas, maka pada seorang individu disabilitas tentu dia juga melekat hak tersebut. Lanjut untuk menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya. Jadi perempuan itu dia perempuan yang khusus disabilitas ya. Kita khususkan untuk bahas perempuan disabilitas. Karena kalau disabilitas itu bisa laki-laki dan perempuan. Tapi kita wewenang kita sebagai bidan tentu memberikan asuhan pada perempuan ya. Perempuan disabilitas dia punya hak. Yang pertama itu hak atas kesehatan reproduksi. Hak kesehatan reproduksi sebagaimana kita ketahui, hak untuk bereproduksi itu ada 12 hak ya.
hak kesehatan reproduksi, dan semua itemnya tanpa terkecuali itu juga dimiliki oleh seorang perempuan yang disabilitas. Kemudian si perempuan ini juga punya hak untuk menerima ataupun menolak dalam hal penggunaan alat kontrasepsi. Tetap, meskipun mungkin dia memiliki keterbatasan intelektual, keterbatasan mental, tetap kita harus memberikan consent ataupun informed choice kepada si pasien. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, ataupun keluarga juga tidak boleh memaksakan kehendak terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian untuk mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi yang terjadi. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Nah, kaum disabilitas ini adalah kaum yang sangat rentan, sangat berisiko tinggi untuk mengalami diskriminasi, mengalami kekerasan seksual atau eksploitasi seksual, karena perempuan disabilitas itu dianggap kaum yang tidak berdaya, baik secara fisiknya, kemudian secara mungkin di mata hukum gitu ya. Misal contoh ada terjadi kekerasan atau pemerkosaan pada perempuan tunanetra, artinya dia tidak mempunyai penglihatan. Jadi si perempuan ini dia tidak tahu siapa yang pelaku pemerkosaannya, dan itulah kaum rentannya. Salah satu contoh dia masuk ke dalam kaum rentan. Jadi ibu-ibu, disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ini punya 4 kategori. Jadi secara umum dia ada 4 kategori. Yang pertama itu adalah disabilitas sensorik. Kemudian ada yang namanya disabilitas fisik atau ketidakmampuan fisiknya, kemudian disabilitas intelektual atau dalam segi intelijensinya, kemudian disabilitas mental. Nah, pertama kita lihat untuk disabilitas sensorik ya. Jadi, disabilitas sensorik atau ketidakmampuan sensorik ini adalah suatu kondisi di mana terganggunya salah satu fungsi dari panca inderanya. Antara lain itu biasa kita sebut dengan disabilitas netra atau tunanetra ya. Tunanetra jelas ini tidak memiliki penglihatan, kemampuan untuk penglihatan ya. Kemudian untuk tunarungu ataupun tunawicara. Biasa tunarungu dan wicara ini dia biasa sepaket, tapi ada kondisi yang memang dia hanya mengalami tunarungu atau mengalami tunawicara saja. Jadi tunarungu dan tunawicara ini jelas dia ketidakmampuan atau disfungsi dari organ pendengarannya. Kemudian yang kedua tadi ada disabilitas fisik, ketidakmampuan dari segi fisiknya. Jadi untuk disabilitas fisik ini adalah suatu kondisi di mana terganggunya fungsi gerak, antara lain itu seperti kondisi lumpuh atau layu ataupun kaku ya. Kemudian ada kondisi paraplegi. Kalau paraplegi ini lumpuh sebagian besar dari alat gerak dari tubuh seorang individu. Kemudian pada kondisi cerebral palsy ataupun disabilitas fisik karena adanya akibat amputasi, akibat stroke ataupun penyakit kusta dan lain-lainnya. Jadi disabilitas fisik ini benar-benar terkait dengan fisiknya. Ada yang nggak punya lengan, ada yang nggak punya tungkai, atau mungkin punya tapi tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada disabilitas intelektual. Jadi disabilitas intelektual ini adalah suatu kondisi di mana adanya disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual atau intelijensi ya, maupun perilaku adaptif atau perilaku untuk beradaptasi di tengah masyarakat atau lingkungan. Di mana kondisi ini akan dapat diukur dan atau dilihat yang menimbulkan sebenarnya bisa diukur ya, yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Dapat diukur artinya bisa dilihat berapa kondisi IQ-nya. Nah, pada disabilitas intelektual ini ada keterbatasan dalam cara dia berkomunikasi, kemudian merawat dirinya, kemudian keterampilan sosial ataupun keterampilan yang memang dimiliki oleh seorang individu yang non disabilitas. Nah, untuk disabilitas intelektual dia punya 4 kategori. Yang pertama itu ada ringan atau biasa disebut dengan debil, kemudian kategori sedang atau imbecile, kemudian ada kategori berat dan sangat berat. Jadi pada disabilitas intelektual ini biasanya IQ-nya itu di bawah 70. Di bawah 70, kalau pada kategori ringan atau sedang itu biasanya IQ-nya masih di atas 50 ke 70. Dan biasanya fisiknya juga masih dalam bentuk normal seperti manusia biasa, tapi hanya saja dia punya IQ yang sangat rendah gitu. Dan terkadang
pada kondisi disabilitas intelektual yang ringan ataupun sedang, dia masih bisa untuk diberikan edukasi. Tapi tentu dengan cara yang sangat pelan karena dia punya pemahaman yang sangat-sangat rendah. Tapi bukan berarti dia tidak bisa memahami. Dia bisa punya pemahaman tapi tentu tidak bisa disamakan dengan IQ yang lebih tinggi daripada individu yang lain. Kemudian ada yang keempat, disabilitas mental. Nah, kalau disabilitas mental ini terganggunya fungsi pikir, kemudian emosi dan perilakunya. Itu seperti pada kondisi disfungsi psikososial ya, misalnya pada orang skizofrenia, kemudian pada orang yang bipolar, mengidap depresi atau ansietas, ataupun adanya gangguan kepribadian yang lain. Kemudian yang kedua ada contoh disabilitas pada perkembangan dan berpengaruh terhadap kemampuan interaksi sosial, misal pada kondisi autisme dan hyperaktif ya. Bedanya disabilitas mental dan intelektual ini, tidak semua orang disabilitas mental punya IQ yang rendah, belum tentu dia punya IQ yang rendah. Bisa jadi dia punya IQ yang tinggi, hanya saja dia punya gangguan terhadap emosi ataupun perilakunya. Tapi kalau untuk disabilitas intelektual, jelas dia punya IQ yang di bawah 70. Contohnya tuh pada kondisi sindrom Down yang terjadi gangguan pada kromosom 21, memang itu dari lahir dia punya IQ yang rendah. Punya IQ rendah. Tapi kalau untuk kategori sindrom Down, dia juga ada kategorinya. Ada kategori ringan, sedang, ataupun beratnya. Nah, selanjutnya Ibu-Ibu kita masuk pada kerentanan penyandang disabilitas dalam kesehatan reproduksi. Jadi, dengan kondisi disabilitas atau kondisi ketidakmampuan suatu individu, maka hal tersebut mau tidak mau akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan reproduksinya. Nah, yang pertama kita lihat pada kondisi disabilitas sensorik atau pada kondisi orang yang tunarungu, tunanetra, ataupun tunawicara. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah tentu masih terbatasnya media konsel informasi edukasi atau yang biasa kita sebut KIE mengenai kesehatan reproduksi dalam bentuk audiovisual. Jadi kebanyakan media promosi atau media KIE itu masih dalam bentuk tulisan atau poster-poster gitu ya. Nah, media KIE yang tersedia umumnya berbentuk tulisan atau gambar 2 dimensi. Kemudian media KIE dalam bentuk audiovisual atau seperti di televisi ya, biasanya ada iklan layanan masyarakat itu jarang memunculkan yang namanya teks atau captionnya gitu ya, atau mungkin peraga dari bahasa isyaratnya jarang memunculkan. Jadi ini masih menjadi kendala untuk bagaimana kita menyampaikan KIE kepada si penyandang disabilitas sensorik. Kalau misalnya dia tunanetra atau gangguan tidak memiliki kemampuan untuk melihat, tentu nanti akan diberikan edukasi berupa audiovisual gitu ya, ataupun mungkin gunakan alat peraga. Tapi kalau seandainya dia disabilitas tuna rungu atau tunawicara, tentu menggunakan medianya adalah dalam bentuk gambar ataupun tulisan. Nah, jadi alternatif intervensinya seperti apa? Ya jelas ya, seperti yang saya sampaikan tadi, menyediakan media KIE dalam bentuk audiovisual yang lengkap dengan teks narasi atau dengan menggunakan caption atau peraga bahasa isyaratnya. Biasanya untuk acara berita gitu ya, ada peraga bahasa isyarat. Tapi untuk layanan iklan masyarakat terkait dengan kesehatan, khususnya lagi ke kesehatan reproduksi, itu masih kurang. Nah, kemudian pemberian KIE untuk disabilitas tunanetra ini menggunakan alat peraga. Jadi, meskipun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa menyentuh alat peraga, dia bisa meraba alat peraga sehingga dia punya visual di pikirannya. Nah, kemudian pemberian KIE bagi klien dengan disabilitas tunarungu atau tunawicara ya, tentu memberikan KIE, memberikan informasi edukasinya tentu dengan menggunakan artikulasi atau gerak bibir yang jelas dan dengan ritme bicara yang tidak terlalu cepat agar pesan bisa sampai ke si individu disabilitas rungu atau bicaranya tadi. Nah, selanjutnya ada disabilitas fisik. Masalah yang sering ditemui oleh penyandang disabilitas fisik ya, terutama perempuan terkait dengan kesehatan reproduksinya adalah karena dengan adanya kondisi fisik yang tidak lengkap atau tidak berfungsi pada si disabilitas fisik ini, sehingga hal tersebut akan memunculkan kerentanan terhadap
pelayanan kesehatan dia. Sehingga pelayanan kesehatan itu kadang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya diberikan gitu. Khususnya dalam hal melakukan pengukuran, kemudian melakukan pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang yang melibatkan anggota gerak seperti lengan atau tungkai. Misal kalau kita dalam pemeriksaan kehamilan ya pengukuran, misalnya pengukuran tinggi badan ataupun berat badan. Ukuran tinggi badan pada disabilitas fisik yang lumpuh misalnya, itu bagaimana? Itu harus disesuaikan. Kemudian juga pengukuran pengukuran tekanan darah misalnya pada penyandang disabilitas fisik yang tidak punya lengan. Nah, itu bagaimana cara pengukuran tekanan darahnya? Tentu akan ada perlakuan khusus, tentu dengan metode yang berbeda. Misalnya kita gunakan pengukuran tekanan darah yang pada pada penyandang disabilitas yang tidak punya lengan, kita ganti dengan tungkainya gitu. Atau mungkin nanti pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang seperti pengambilan sampel darah. Misalkan kita di lengan ya. Nah, ini kita cari alternatif yang lain sehingga pelayanan tersebut meskipun disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya, standarnya tetap didapatkan, standar tetap dilakukan oleh tenaga kesehatan sehingga pelayanan kesehatannya juga tetap optimal untuk si penyandang disabilitasnya. Kemudian pada kondisi disabilitas fisik ini juga sering terjadi ya kondisi infrastruktur yang ada, fasilitas dan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekitar ataupun masyarakat seperti jalan ataupun transportasi publik, kemudian tata ruang fasilitas pelayanan kesehatan kadang juga belum sesuai dengan standar sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kesulitan bagi penyandang disabilitas fisiknya yang sangat bergantung pada alat bantu, misalnya memang harus kemana-mana menggunakan kursi roda ya, yang tidak punya tungkai atau lumpuh, kemudian atau menggunakan tongkat atau prostesis. Jadi tentu kalau untuk menggunakan kursi roda dia sangat sangat bergantung dengan orang lain. Kemudian juga tergantung medannya tuh di masyarakat seperti apa. Kalau jalannya masih bagus mungkin masih bisa dia lalui gitu. Tapi kalau sudah jalannya tidak memungkinkan untuk dia keluar rumah ya, bagaimana dia bisa mencapai pelayanan kesehatan. Satu lagi untuk disabilitas fisik ya, misalnya kalau memang seorang penyandang disabilitas fisiknya tidak mampu untuk menjangkau pelayanan kesehatan, tentu bisa diakali dengan tenaga kesehatannya yang menjangkau ke rumah-rumahnya, atau tenaga kesehatan ataupun bidan bisa melakukan yang namanya home visit atau kunjungan rumah sehingga tetap nih pelayanan kesehatannya tetap optimal pada penyandang disabilitas fisiknya. Kemudian pada disabilitas intelektual ataupun disabilitas mental ini mungkin kondisinya agak sama ya. Pada kondisi ini umumnya sangat bergantung kepada keluarga ataupun pendamping, sehingga penyedia layanan kesehatan itu harus memastikan bahwa keluarga ataupun pendampingnya benar-benar memahami tentang hak kesehatan reproduksi dan seksualnya. Kemudian juga termasuk upaya yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas intelektual ataupun disabilitas mental. Jadi KIE-nya itu kita titipkan ke pendamping atau keluarganya. Jadi kita benar-benar tekankan informasi edukasinya itu ke pendamping ataupun keluarganya. Tapi pada kondisi disabilitas intelektual yang pada kondisi ringan dan sedang itu sebenarnya bisa dilibatkan si individunya. Tapi tetap ke keluarga kita juga edukasi agar nanti si keluarganya bisa lebih memberikan pemahaman ke individunya. Nah, sekarang kita masuk ke continuity of care pada penyandang disabilitas. Nah, continuity of care, asuhan kebidanan, asuhan yang berkelanjutan pada penyandang disabilitas. Terkait dengan asuhan kebidanan tentu juga sebenarnya tidak ada perbedaan yang berarti antara pelayanan kebidanan yang kaum non disabilitas dengan penyandang disabilitas. Ya, sebenarnya pelayanan kebidanan juga harus diberikan berkualitas, kemudian diberikan sesuai dengan standar dan juga komprehensif gitu. Tapi mungkin ada beberapa kondisi dari penyandang disabilitasnya nanti akan disesuaikan. Penyandang disabilitasnya kondisinya seperti apa, nanti pelayanannya juga akan disesuaikan. Tetapi dengan catatan tidak mengurangi standar dari pelayanan tersebut. Nah, yang pertama itu ada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa si individu
atau perempuan disabilitas ini dia juga selama dia hidup dia masih melekat hak untuk kesehatannya, kemudian juga hak untuk kesehatan reproduksinya, termasuk untuk kesehatan ibu dan anak, kemudian kesehatan keluarga berencana, kemudian kesehatan seksualnya, kemudian untuk pencegahan penanganan penyakit tidak menular, ini seperti kanker payudara ataupun kanker serviks. Kemudian untuk pelayanan kesehatan reproduksi selanjut atau pada kondisi menopause ya. Kemudian untuk pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk HIV atau AIDS-nya. Kemudian pelayanan kekerasan seksual. Jadi ke semua ini adalah satu yang integratif yang harus didapatkan si perempuan dengan disabilitas. Sehingga kesehatan dari perempuan disabilitas itu tentu tetap bisa optimal. Nah, yang pertama kita lihat untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi, pelayanan kesehatan ibu dan anak itu yang pertama ada pelayanan kesehatan reproduksi sebelum hamil bagi WUS atau wanita usia subur dan capin ya untuk calon pengantinnya. Biasanya pada pelayanan kesehatan reproduksi sebelum hamil bagi WUS dan capin ini adalah dilakukan promosi dan preventif. Promotif dan preventif. Promotifnya apa? Yaitu seperti biasa kita memberikan konseling, informasi, dan edukasi sesuai tahap perkembangan dan kebutuhan masing-masing disabilitasnya. Nanti disesuaikan kalau pada kondisi dia disabilitas intelektual ataupun mental seperti tadi, ya memang harus dititipkan juga ke keluarga ataupun pendampingannya. Kemudian untuk yang kedua adalah persiapan pranikah. Kalau memang dia nanti ketemu jodohnya ya banyak juga kaum disabilitas fisik yang dia yang dia bertemu jodohnya dan menikah. Tentu kita akan berikan persiapan pranikah seperti biasanya. Kemudian memberikan kesetaraan gender ya, memberikan edukasi terkait dengan kesetaraan gender. Kemudian upaya preventifnya apa? Yaitu persiapan fisik. Tentunya fisik ya, kemudian gizi, status imunisasinya, imunisasi TT, kemudian juga kesehatan reproduksi. Ya, karena si perempuan disabilitas ini setelah dia nikah tentu dia akan punya program untuk memiliki anak. Nah, untuk upaya preventif ya upaya untuk meningkatkan kesehatannya dia tentu sebelum menikah dia harus punya persiapan fisik yang bagus dulu. Kemudian status gizinya juga yang baik, kemudian status TT-nya lengkap dan kesehatan reproduksi. Kemudian konseling perencanaan kehamilan dan ataupun penggunaan kontrasepsi nanti setelah dia punya anak. Nah, kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan masa hamil. Jadi pelayanan kesehatan masa hamil tentu tetap memberikan upaya antenatal terpadu ya atau ANC terpadu seperti biasanya sebagaimana ibu-ibu memberikan pelayanan ANC kepada wanita yang non disabilitas. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan pencegahan dan penanganan keguguran. Yang pertama kita lihat untuk antenatal terpadu ya. Untuk antenatal terpadu memberikan upaya promotif dan preventif. Promotifnya adalah tentu memberikan edukasi terkait dengan tanda bahaya kehamilan, kemudian tanda bahaya persalinan, kemudian edukasi terkait dengan kontrasepsi atau keluarga berencana, kemudian tidak lupa juga terkait dengan manajemen laktasi. Nah, kemudian memberikan dukungan dan pendampingan keluarga supaya kehamilan ini berlangsung dengan selamat sehingga nanti akan melahirkan bayi yang sehat. Kemudian pengenalan dan pemanfaatan buku KIA tetap ya kita lakukan sosialisasi buku KIA karena dalam buku KIA sebenarnya itu sudah lengkap banget mengenai informasi terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir juga sampai balita juga ya. Kemudian kelas ibu hamil ya meskipun dia mengalami disabilitas terlepas dari disabilitas apa ya jenisnya apa gitu ya tetap si ibu hamil ini dia punya hak untuk melaksanakan kelas ibu hamil tapi nanti tentu disesuaikan dengan kondisi dia yang ada. Kemudian untuk simulasi janin dalam kehamilan, kemudian screening kelainan kongenital. Nah ini yang penting screening kelainan kongenital sedari awal ya tentu dilakukan screening untuk mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.
Kemudian upaya preventif atau pencegahannya apa? Yaitu pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang KEK atau mungkin disabilitas kita ada yang mengalami KEK, tentu prosedurnya adalah tetap memberikan PMT-nya. Kemudian memberikan konseling kesehatan ibu dan anak. Masih dalam antenatal terpadu ya, tata laksananya seperti apa? Ya seperti biasa, sesuai dengan standar yang kita lakukan kepada ibu hamil non disabilitas, yaitu pada pelayanan ANC standarnya sekarang udah minimal 6 kali ya, minimal 6 kali, dan setidaknya ada pernah melakukan USG di awal kehamilan dan pada trimester ketiga kehamilan atau kontak dengan dokter spesialis kandungannya. Kemudian melakukan pemeriksaan ANC, baik pemeriksaan fisik ataupun psikologis dari penyandang disabilitas. Nah, saya rasa ini untuk psikologisnya yang harus ibu-ibu tekankan atau benar-benar diperhatikan, karena psikologis ini mau tidak mau akan berpengaruh terhadap kesehatan kehamilannya. Dan ibu-ibu dengan penyandang disabilitas itu pada umumnya pasti akan memiliki psikologisnya, pasti akan psikologisnya terganggu ya, mungkin akan timbul kecemasan nanti, contohnya pada kondisi disabilitas fisik, apakah dia mampu membesarkan anaknya nanti, atau apakah dia mampu untuk kalau seandainya anaknya normal, nanti anaknya bertanya bagaimana dia menjelaskan kondisinya, dia pasti akan muncul kecemasan-kecemasan tertentu di pikiran si ibunya. Nah, di sini peran ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu memberikan support system yang baik kepada si ibu hamil dengan penyandang disabilitas. Kemudian pelayanan 10T tetap ya, mulai dari timbang berat badan sampai nanti konseling atau temu bicara ya, tetap harus dilakukan pelayanan 10T-nya. Pada intinya adalah setiap ibu-ibu melakukan pelayanan ANC kepada si ibu perempuan disabilitasnya, penting untuk selalu diingat adalah untuk selalu memberikan penjelasan pada tiap tahapan pemeriksaannya secara rinci. Jadi tetap ibu-ibu mengkomunikasikan setiap melakukan pemeriksaan itu diberikan informasi, diberikan penjelasan agar si penyandang disabilitasnya ini bisa memahami setiap langkah yang akan diberikan, dan dia ya tidak semua disabilitas juga yang tidak bisa memahami ya, ada disabilitas tertentu dia bisa memahami dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian pada pelayanan kesehatan ibu dan anak yang kedua itu ada pelayanan kesehatan masa hamil. Ya, pelayanan kesehatan masa hamil yang kedua itu ada pencegahan dan penanganan keguguran. Nah, ini penting kita lakukan deteksi kepada si ibu hamil dengan penyandang disabilitas. Upaya promotifnya adalah memberikan pengetahuan, peningkatan pemahaman ya mengenai tanda bahaya kehamilan sejak dini. Kemudian upaya preventifnya adalah tentu melakukan pelayanan ANC sesuai dengan standar. Kalau pelayanan ANC yang sudah sesuai dengan standar, tentu yang namanya komplikasi-komplikasi akan bisa dideteksi secara dini. Kemudian tata laksananya adalah apabila terjadi keguguran atau abortus ya, tentu kita lakukan pelayanan rujukan, baik itu ke puskesmas Ponep ataupun ke rumah sakit, dengan tetap memberikan dukungan emosional dan konseling pasca keguguran kepada si ibunya. Nah, yang ketiga itu pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah persalinan ya. Setelah nanti tadi dia pranikah, kemudian dia hamil, kemudian persalinan. Pada persalinan upaya promotifnya pada prinsipnya sama seperti biasa, yaitu memberikan edukasi terkait dengan persalinan, kemudian nifas, kemudian dengan kontrasepsi pasca salin, kemudian juga terkait dengan manajemen laktasi, memberikan konseling, memberikan KIE. Kemudian upaya preventifnya pada proses persalinan tentu disesuaikan dengan kondisi si pasiennya, kondisi si ibu disabilitasnya. Kalau memang memungkinkan untuk melahirkan normal, bisa kita bantu di FKTP pertama. Tapi kalau memang butuh tindakan lanjut, tentu harus dilaksanakan di FKTP lanjutan atau di rumah sakit. Kemudian untuk tata laksana, tentu pelayanan persalinan diberikan sesuai dengan APN, asuhan persalinan normal. Tetap acuan kita adalah APN, di mana pada persalinan normal diharapkan kondisi ibu tentunya sudah harus baik dulu gitu, dan bayinya juga tidak ada komplikasi, bayi atau janinnya tidak ada masalah atau tidak ada komplikasi. Dan tentu pada proses persalinan kita berikan kesempatan untuk keluarga melakukan pendampingan.
Nah, kemudian untuk pelayanan nifasnya, seperti biasa, pelayanan nifas pada promotif memberikan anjuran ASI eksklusif ya kepada si ibunya. Kalau memang memungkinkan diberikan ASI eksklusif, ya kenapa tidak gitu. Nah, upaya pencegahannya adalah manajemen laktasi yang baik, yang benar seperti apa. Mungkin contohnya memeras ASI seperti apa, kemudian proses penyimpanan ASI itu seperti apa. Tentu ini didapatkan edukasinya dari bidannya. Kemudian memberikan konseling terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Tata laksananya seperti apa? Tentu pada masa nifas ini tetap dilakukan pelayanan kesehatan nifas, pelayanan kunjungan masa nifas sesuai dengan program pemerintah sekarang ini masih 4 kali ya. Nah, di mana pada setiap pelayanan itu dilakukan pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian TFU-nya, tinggi fundus uteri, kemudian leukeanya, kemudian kita lihat perdarahan, kemudian pemberian vitamin A, pelayanan KB, kemudian penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas. Kemudian pada bayi baru lahirnya seperti apa ya? Kita berikan pelayanan kesehatan neonatal esensial seperti biasanya pada bayi normal, kemudian melakukan manajemen terpadu balita sakit kalau memang diperlukan, kemudian melakukan screening BBL. Nah, kemudian yang kedua, continuity of care pada penyandang disabilitas atau ibu berkebutuhan khusus, yang kedua adalah keluarga berencana. Jadi seperti yang saya sampaikan, si ibunya punya hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan kontrasepsi. Tapi tetap kita memberikan asuhan, memberikan edukasi, memberikan KIE kepada si ibunya. Jadi pelayanan itu disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitasnya. Kemudian juga pelayanan terkait dengan beberapa metode kontrasepsi yang mungkin digunakan sesuai dengan kondisi si ibu disabilitasnya. Nah, hak ya terkait dengan hak reproduksi, dia berhak untuk menerima ataupun menolak penggunaan kontrasepsi. Selanjutnya adalah yang ketiga, kesehatan seksual. Kesehatan seksual ini menjadi isu yang paling penting pada perempuan disabilitas. Biasanya itu kita bisa memberikan KIE terkait dengan kesehatan reproduksi, termasuk juga mengenai kesehatan seksualnya, termasuk juga mengenai organ-organ reproduksinya seperti apa, kemudian proses menopause yang memang dialami oleh semua wanita. Ya, menopause ini kondisi alami juga yang dialami oleh semua wanita. Kemudian peningkatan kesehatan lansia itu seperti pemeriksaan status gizi, kemudian tanda-tanda vitalnya, pemeriksaan labor sederhananya, kemudian screening faktor risiko untuk penyakit tidak menular dan pengelolaannya seperti apa. Yang keempat adalah pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular atau pada penyakit kanker payudara dan kanker serviks, karena pada wanita juga beberapa wanita punya risiko tinggi untuk mengalami kanker payudara dan kanker serviks ini, tidak terkecuali juga pada penyandang disabilitas. Apalagi kalau punya genetik ya atau keluarganya, riwayat keluarga yang punya kanker, ya ini ya benar-benar harus dideteksi secara dini. Ya, caranya itu seperti apa? Dengan memberikan edukasi terkait dengan kanker payudara dan kanker serviks, kemudian melakukan deteksi dini. Pada kanker payudara itu biasanya dilakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian ada juga sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis. Nah, kemudian untuk deteksi dini kanker serviks adalah menggunakan pemeriksaan IVA. Kemudian memberikan dukungan psikologis ataupun konseling kalau memang dia terkena kanker payudara ataupun kanker serviks. Tentu ini dilakukan pada pelayanan kesehatan lanjutan. Kemudian yang kelima adalah kesehatan reproduksi pada usia lanjut. Nah, banyak juga yang disabilitas dia akan mencapai usia lanjut atau usia menopause tadi. Sehingga perempuan disabilitas ini akan berisiko untuk mendapatkan tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual, di mana tindakan ini juga akan berisiko bagi si penyandang disabilitas akan mengalami infeksi menular seksual ataupun HIV. Nah, tentu memberikan pengetahuan, meningkatkan pemahaman kepada si ibu disabilitasnya terkait dengan kesehatan organ reproduksinya, kemudian terkait dengan siklus menstruasi. Kemudian edukasi perilaku seksual berisiko tinggi, hal tersebut akan meningkatkan risiko untuk mengalami IMS. Selanjutnya adalah pencegahan dan penanganan IMS. Jadi memberikan edukasi
terkait dengan organ reproduksi, include juga di dalamnya adalah kebersihan dari organ reproduksi ya. Karena infeksi ini sifatnya sebenarnya juga penularan infeksi menular seksual terkait dengan perilaku hubungan seksual yang tidak sehat gitu ya. Maka diberikan edukasi terkait dengan kebersihan organ reproduksinya. Kemudian berikan pengetahuan, tingkatkan pengetahuan tentang berbagai penyakit dalam infeksi menular seksualnya. Beberapa penyakit yang terkait dengan IMS, kemudian juga HIV. Kemudian memberikan konseling pada individu berisiko tinggi, kemudian melakukan penyediaan dan akses alat pencegahan seperti kondom ataupun kalau ada tindakan memerlukan spek yang steril. Kemudian melakukan pelayanan rujukan apabila kita menemukan kasus-kasus IMS pada pasien disabilitas, tentu prosedurnya sesuai dengan seperti biasanya. Kemudian kekerasan seksual ini merupakan salah satu dari masalah kesehatan reproduksi, di mana masalah kesehatan reproduksi ini akan berakibat terhadap fisik dan psikologis si penyandang disabilitasnya. Kemudian pada kondisi penyandang disabilitas dia biasanya punya resiko tinggi untuk mengalami diskriminasi ganda. Kemudian juga akan berisiko tinggi untuk mengalami kekerasan seksual. Sehingga sering disebut bahwa penyandang disabilitas itu adalah kaum-kaum yang tidak berdaya gitu ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian memberikan KIE terkait dengan pencegahan kekerasan seksual dan bagaimana dia melindungi dirinya terkait dengan adanya tindak kekerasan seksual. Kalau memang dia masih bisa diedukasi gitu ya. Tapi kalau memang terkait dengan disabilitas intelektual ataupun mental, tentu yang melindungi adalah pendamping ataupun keluarganya. Kemudian adalah pelayanan untuk kontrasepsi darurat atau kondar ya. Biasanya pada kasus-kasus pemerkosaan itu dapat dilakukan pemberian alat kontrasepsi darurat sehingga untuk mencegah yang namanya kehamilan tidak diinginkan. Oke, Ibu-ibu, sekian pertemuan kita pada materi hari ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.